setelah setahun dia berinvestasi, ada satu titik perubahan yang gue cukup kaget, dimana dia kerja dulu 1 juta per bulan gajinya, 1,5 juta. Tapi setelah dia nggak nyampe setahun, cuma sekitar waktu 8-9 bulan, uangnya itu termasuk biaya hidup ya, uang dia itu termasuk biaya hidup. Yang gue kaget itu, uang dia itu bisa menjadi 2 digit. Jadi gue baca laporan keuangan, gue fundamentalis, tapi gue juga baca teknikal juga, dan yang ketiga ini yang penting menurut gue, yaitu story. Ada satu kenapa yang paling bikin gue itu percaya kalau investment di saham ini merupakan sesuatu yang membuat lu sukses itu. Ada satu alasan kuat. Perspektif muda, komunitas bagi anak dan orang muda dalam memberikan pandangan mereka untuk menghadirkan pola pikir dari segala sudut pandang. Perspektif muda, where your perspective matters. Nah, oke. Balik lagi sama Alexander Renaldi. Dari yang podcast sebelumnya kita udah bahas soal productivity, kita udah bahas soal kesibukan dia, kita udah bahas soal hukum juga gitu kan. Nah, kali ini gue mau bahas yang dia udah gak sabar kayaknya mau cerita tuh. Udah disinggung terus dari bagian-bagian sebelumnya. Investasi. Pertanyaan paling general, paling simple buat lo dulu. Menurut lo investasi apa dan kenapa itu penting? Jadi kalau menurut gue itu ada dua macam sih, dua hal yang menjadikan sebagai basic untuk mengatur keuangan gue. Yang pertama itu yang orang-orang semua lakukan, yang pertama itu bagaimana cara lu menghasilkan uang. Itu kan dengan cara lu kerja atau lu bisnis, yang pertama. Tapi nggak semua orang itu mengelola uang. Nah ini yang kedua ini yang menurut gue jadi perbedaan itu. Yang kedua itu mengelola uang itu dengan cara apa? Dengan cara invest. Invest itu kan banyak instrumennya. Ada saham, obligasi, deposito juga ada termasuk invest, terus reksadana, sama properti ya. Nah dari 5 instrumen ini, dari instrumen investasi ini yang orang tuh kadang tuh nggak pikirin dari jauh-jauh hari, dan kepikiran itu nanti atau kan mungkin sama sekali nggak sadar. Ini yang menjadi perbedaan dasar. Jadi investasi itu merupakan kalau menurut gua cara lo mengelola uang, hasil penghasilan lo yang nantinya bisa berguna untuk masa depan lo itu. Dan itu yang menjadi perbedaan yang bakal drastis nanti, karena pertumbuhan investasi di IHSG di Indonesia ini setiap tahun itu bertumbuh terus, dan cuma kemarin dong anjok pas lagi bulan Maret itu karena corona. Nah, nanti gue pengen bahas sih tentang krisis global, krisis ekonomi, dan itu sejarahnya gue udah pelajarin semuanya dan ketemu satu crack. Nah di sini ada crack, ada celahnya. Nah mungkin untuk awal itu dulu sih untuk investasi sih. Oke. Nah itu vocab yang sangat bagus ya dari Renaldi ya. Nanti kita bakal bahas soal itu yang dia udah ngomongin barusan. Ngebahas soal investasi, lu udah kasih beberapa produk-produk investasi ya, jenis-jenis investasi, dan mungkin sebelum kita masuk ke situ, apa sih yang siapa yang pertama kali kenalin lu soal investasi dan dan mungkin lu bisa cerita perjalanan awal investasi lu tuh kayak gimana? Gini, gue tahu tentang investasi itu karena ada satu teman gue, dia belajar tentang investasi di saham. Tapi saat itu gue cuma mikirnya, ini orang nggak jelas gitu kan, kayak bukannya untung malah untung gitu, karena gue lihat dia rugi gitu. Tapi yang gue dan lumayan bisa ngomong, jadi uang gaji dia itu 1,5 juta, termasuk biaya hidup, termasuk uang dia untuk keinginan dia. Tapi dengan pembelajaran, dengan cara dia manage uang, dengan dia investasi, uangnya itu jadi 2 digit gitu loh. Dan gue cukup wow, kaget gimana bisa ya gitu.
gila, itu udah kepotong uang makan, udah kepotong uang dia mau belajar sepatu atau apa, itu bisa gitu. Nah di sini gue mulai pikiran, satu gue lagi baca tentang hukum, dan akhirnya gue mencoba cari wawasan baru. Gue mikir, sebenarnya apa sih perbedaan orang kaya dengan orang yang biasa-biasa aja, dengan orang yang kurang? Apakah itu terletaknya cuma karena lu dilahirkan di keluarga yang mampu gitu? Setelah gue berpikir dan gue mencari research setelah itu, gue menemukan satu jawaban yang menurut gue paling masuk akal. Ini yang gue pegang selama ini ya, ini prinsip gue juga. Yang membedakan itu bukan seberapa besar income, tapi seberapa baik lu mengatur keuangan. Dan benar-benar dalam lu mengatur keuangan lu ini, lu investkan untuk masa depan. Perbedaan itu bukan di seberapa besar income yang lu dapetin gitu. Meanwhile, gue ada dapat insight baru juga. Bahkan lu gaji karyawan pun, gaji 4 juta pun, gaji 2 juta pun, contohnya itu ada. Kalau lu dengan baik lu invest, lu mengatur keuangan lu manifestasi lu bagus, dan lu invest dengan cara yang tepat, itu bahkan nge-boost lu punya status hidup. Gaya hidup lu akan terus naik, tapi ada waktunya gitu, nggak lu jadi boros juga, enggak. Intinya gini, yang pertama money management, yang kedua investment. Tapi sebelum lu melakukan investment, lu harus belajar money management dulu. Menurut gue yang paling penting itu money management. Contoh lu gaji 4 juta, lu sisihin dulu untuk untuk biaya hidup, habis itu lu sisihin untuk uang investasi per bulan, dan kemudian baru lu sisain untuk pengeluaran, keinginan lu. Nah, kejadian yang sekarang di Indonesia adalah dari seluruh populasi di dunia di Indonesia hanya sekitar 3% doang yang mau investasi. Jadi literatur investasinya itu masih sangat minim. Makanya orang tuh kalau di Indonesia itu sebenarnya gampang buat jadi kaya sebenarnya, tapi kebanyakan gak dilakuin gitu loh, karena masih minim banget gitu. Itu yang gue pelajarin sih kayak gitu ya. Jadi sebenarnya tuh kalau dilihat tuh IHSG Indonesia dengan IHSG negara maju itu jauh banget perbedaannya. Lo kalau bisa lihat tuh SGX ya, itu di Singapura, dia punya perkembangan, maksudnya pasar modalnya itu perkembangannya itu nggak naik gitu, maksudnya sideways gitu loh, dia cuma begitu aja. Sedangkan di Indonesia lu lihat dari tahun 2010 sampai tahun 2021 sekarang, lu bayangin itu naiknya gila-gilaan men. Itu per tahun tuh bisa 14% tuh, dengan lu nabung di BCA aja itu udah gila banget gitu. Jadi inilah yang sebenarnya orang kurang sadar gitu. Orang cuma tentangnya bagaimana cara gue menghasilkan income yang besar. Padahal kalau lu mencari income yang besar, kemudian lu invest, ini bakal menjadi turn around story lo dalam hidup. Nah ini yang gue anut ya sampai sekarang nih. Saya dari dalam hal ini gue anut terus, dan mungkin gue melihat sampai 10 tahun ke depan gue masih memegang prinsip ini gitu. Ini yang pertama kali, dan gue belajar tentang money management ini sebelum gue punya duit. Dan ini yang orang jarang lakukan gitu. Orang langsung ke invest, jadinya judi. Orang bilang saham, kalau gue saham ya, kan gue di saham nih, gue aktif banget di saham sekarang. Orang mikirnya jangan main saham, lu judi, nanti duit tuh dari 100 juta jadi 1 juta gitu kan, banyak banget gitu. Ini karena kurangnya edukasi, jadi dia kurang belajar. Kebanyakan orang itu invest dulu baru belajar, tapi hanya belajar dulu baru invest. Nah ini kesalahan orang, jadinya orang anggapnya judi gitu kan. Malah sebenarnya kalau lu belajar dulu sebelum terjun payung, ya lu udah punya knowledge supaya lu bisa minimalisir gitu. Memang instrumen saham ini merupakan instrumen investasi yang paling berisiko, maksudnya cukup berisiko tinggi lah istilahnya. Tapi lu mesti mikir lagi kepositifannya. Yang pertama, dalam saham itu kan lu nggak butuh uang besar gitu loh. Lu nggak butuh uang besar, apalagi sekarang sekuritas lu mau bikin juga semua pun bisa gitu loh. Nggak kayak zaman dulu.
sekarang tuh semua udah digitalisasi, udah enak banget. Iya, Kita hidup di zaman sekarang ini, kita tuh ada sebutannya, kita tuh hidup di zaman sekarang. Ini merupakan, gua ada satu baca buku di buku The Fifth Season. Dia bilang, buku itu mengatakan bahwa kita hidup di mana kita ini di zaman golden, di zaman serba digital. Karena apa dibilang golden? Karena semua serba digital. Lu mau ngapain pun semua serba digital. Enak, hidup tuh sudah sangat dipermudah kalau kita lihat. Iya. Dengan cara lu investasi, lu belajar dulu baru investasi. Ini jangka panjang lu lakukan. Prospek lu untuk menjadi kaya itu pasti gitu, tapi nggak ada yang cara cepat. Jadi semua tuh pasti bisa dilakukan, cuma orangnya nggak dilakuin gitu. Jadi cara kalau lu invest itu cara yang pasti kaya. Secara ini bakal membuat lu kaya, tapi nggak dalam waktu cepat gitu. Bukan cara cepat kaya. Nah ini masih banyak orang Indonesia yang iya. Terakhir lu lihat, ini tuh ada sebutannya investor angkatan corona ya. Karena kalau di saham di saham. Karena adanya corona ini, semua orang gabut, terus lagi booming-boomingnya influencer tentang saham, semua orang pindah coba main saham. Alhasil banyak yang untung, banyak yang minus gitu loh. Tapi mereka bahkan nggak tahu kenapa mereka itu minus, dan mereka bahkan nggak tahu kenapa mereka itu bisa profit gitu loh. Mereka nggak ada yang tahu gitu loh. Maksudnya mereka nggak sadar, mereka nggak pelajarin. Mungkin lo untuk sekarang lo bisa cuan, tapi kan kalau kita tarik garis panjang, jangka panjang, kemungkinan lo untuk survive di bidang ini tuh kecil. Karena saham itu merupakan investasi yang berisiko tinggi. Lo bisa untung sekarang karena ada yang bilang ini tuh market semua lagi bullish gitu loh. Iya. Karena posisi lagi krisis global gitu. Nah, menurut gua lo berinvestasi itu nggak bisa dalam jangka pendek. Misalnya gua mau trading atau lo mau invest jangka pendek setahun 2 tahun, tapi nggak bisa kayak gitu. Mau kaya, lo kalau mau kaya dan sahamnya ya lo butuh proses yang panjang gitu. Jadi kalau orang bilang cara cepet buat jadi kaya itu di investasi saham, gue nggak setuju. Bisa, tapi kan tergantung jackpot. Tapi itu pun salah konsepnya. Tapi kalau di invest di saham itu merupakan cara yang pasti kaya, gue setuju gitu. Ada prosesnya. Prospeknya cara kalau lu pelajarin di bidang pasar modal. Jadi jika lu udah punya income ini pasti nggak mungkin dong lu segitu aja, dan lu pasti mau meningkatkan income itu. Yes. Dengan cara lu menghasilkan income lu ini, lu pelajarin tentang money management, bagaimana cara menghasilkan uang dengan baik. Setelah lu pelajarin ini, uang yang besar itu, misal income lu udah besar, itu lu nggak bakal kaget. Uang lu nggak bakal habis, karena apa? Kan lu ini uang mau kemana caranya. Contoh kalau misal orang gaji 50 juta, nggak tahu buat apaan, nggak tahu tentang belajar tentang lain. Dia dalam urusan kerja bagus, jago banget, maksudnya pintar dan segala macam. Tapi kalau dia nggak punya money management yang baik, itu uang 50 juta, kalau ngikutin gaya hidup, pasti habis. Udah banyak banget kejadian di sekeliling gue kayak gitu, yang bahkan lebih jauh-jauh lebih hebat dari teman-teman pantaran kita tuh, yang masih pantaran kita ya, tapi udah kami gila-gilaan, tapi habis uangnya untuk gaya hidup doang gitu. Nah ini yang menurut gue salah tuh posisi di sini gitu. Tapi kalau orang kaya sih gue bodo amat ya, cuma kalau kan sayang gitu loh. Kalau misalnya lu punya mindsetnya udah ada dari yang kayak bener kayak gini tuh, sebenarnya lu lebih terarah gitu loh. Kebanyakan orang tuh maunya ngapain gue pelajarin tentang manajemen keuangan, gue baru duit baru gue pelajarin. Nah ini menurut gue yang sangat salah tuh di sini gitu. Jadi nanti kalau misalnya lu punya income yang besar, lu kaget dan lu nggak tahu uang lu mau ngapain, nah itu habis nanti gitu loh. Itu mungkin seputar itu sih investment. Money management ya, dan investment. Ya, money management, yes. Bener banget yang lu udah bilang juga soal prinsip untuk ngerti money management, dan sebenarnya tujuannya balik lagi sama kayak yang sebelumnya gitu kan. Ketika lu mau mencapai sesuatu, tujuan lo apa ya gitu, goalsnya apa gitu loh. Kayak kita harus tahu tujuannya dulu, baru kita buat step-stepnya. Kalau tujuannya aja nggak tahu, gimana kita mau mencapainya gitu kan. Nah, ngomongin tentang instrumen investasi ada banyak banget gitu. Lu udah ngomongin saham. Nah mungkin kita ngomongin sedikit lah ya, ngomongin sebentar soal saham. Nah lu mungkin bisa sharing kayak saham itu apa, udah gitu kalau misalnya lu investasi tuh
cara lu berinvestasi di saham gimana sih buat orang misalnya yang belum tahu gitu atau baru mau masuk. Sebenarnya investasi di saham tuh gimana? Mungkin sebelum lu ngomong gua kasih pengantaran dikit. Mungkin sebenarnya di saham kalau lu mau maksudnya profit gain gap yang cepet-cepet aja trading, istilahnya beli di bawah jual di atas, beli di bawah jual di atas ya. That's trading gitu dengan segala macam caranya. Tapi kalau investasi yang Renaldi bilang emang cukup membutuhkan waktu karena lu beli di bawah tapi lu nggak langsung jual ketika lu untung misalnya 2%, 3%, 5% gitu. Lu untung pada saat udah berkali-kali lipat gitu, udah multi bagger istilahnya, udah bagger saham lu tuh, udah untung sekian persen, ratusan persen lu baru jual. Nah, gimana sih sebenarnya cara investasi kalau ala lu gitu? Dan coba kenalin saham sedikit. Oke, kenapa gue bisa bilang instrumen saham itu menurut gue sekarang tuh terbaik ya? Kenapa dari semua investasi gue pilih ini? Yang pertama gini, sekarang posisi kita kan masih anak muda nih, anak muda. Sekarang posisinya kita masih muda, kita masih hidup di bawah tanggungan orang tua. Dimana lu sekarang posisinya masih kuliah, ataupun nanti udah kerja pun, nanti udah lulus kuliah pun masih hidup di bawah tanggungan orang tua. Lu belum punya keluarga. Artinya, lu nggak punya beban atau tanggungan. Karena lu nggak punya beban atau tanggungan, maka instrumen ini, dan lu nggak punya duit juga, maksudnya lu nggak punya uang besar. Kalau lu invest di properti ya lu butuh uang gede gitu, tapi kan lu nggak punya gitu. Invest saham inilah yang menurut gue yang terbaik, karena lu nggak punya tanggungan. Seandainya lu mati untuk di saham, itu lu nggak rugi apapun karena lu nggak punya tanggungan gitu loh. Lu nggak punya tanggungan untuk biayain lu punya bini atau lu biayain punya anak kamu sekolah, lu nggak ada gitu. Jadi kesempatan untuk dalam hal tanggungan itu kecil banget karena lu hampir nggak punya kecuali lu yang punya tanggungannya. Tapi let's say rata-rata nggak punya gitu, kalian semua hidup enak, itu nggak ada, dan lu nggak punya uang besar juga itu yang pertama. Yang kedua, namanya dalam investasi saham itu sebenarnya tergantung orang juga, cara mereka bermain itu juga beda-beda. Makanya tadi gue singgung, kalau lu mau terjun langsung ke investasi lu salah. Lu mesti pelajarin dulu semuanya, lu pelajarin teknik-tekniknya, cara lu berinvestasi itu bagaimana. Kalau mau trading, swing trading itu terserah lu. Yang penting bagaimana caranya lu mengatur uang untuk investasi itu yang baik gitu. Maksudnya uang lu di saham tuh gimana, itu selalu cara bermain. Tapi kalau gue itu gue bagi. Jadi uang income gue per bulan, gue hidup minimalis nih. Gue hidup benar-benar minimalis. Gue udah menganut sistem minimalis, tapi nggak menyiksa. Makanya dan kebutuhan gue untuk per bulan tuh dikit juga gitu. Jadi sekarang gue udah nggak minta ya sama orang tua gue, udah mandiri. Gue tetapin prinsip gue, rules gue itu adalah 60-70% dari income gue untuk gue setor ke investasi. Jadi untuk gue investasi di saham. Nah, setelah itu let's say 70% untuk invest, karena gue belum punya tanggungan besar, jadi ya gue hidup tuh seadanya aja gitu. Jadi 10% gue pakai untuk dana darurat, gue sisihin untuk dana darurat. 20%-nya lagi untuk hidup. Bahkan itu pun kadang-kadang gue masih lebih gitu. Kalau lebih ya udah terserahnya, bisa gue pakai untuk keinginan gue. Jadi seenggaknya gue spending apa yang gue inginkan itu nggak pakai uang kebanyakan, maksudnya nggak kebanyakan gitu. Jadi money management-nya itu pengaturan portofolio lu gitu loh. Nah, 70% saham ini kan per bulan ya kan. Sekarang kita ngomongin di saham, bagaimana pengaturan gue. Pengaturan gue ada lagi. Kalau lu belajar dari buku Warren Buffett, dari Intelligent Investor, lu baca, dia mengatakan bahwa jangan maksudnya lu don't be over confident. Jadi jangan terlalu percaya dengan pikiran lu. Jadi lu harus tetap rasional. Jangan terlalu percaya diri. Karena kepercayaan diri lu dalam hidup efek itu kadang bisa membawa lu mati gitu, lu bisa hancur. Iya.
gue maksimum, karena gue tahu tentang itu, gue maksimal emiten itu sekitar 30% dari portofolio gue. 30% dari portofolio gue nggak bakal lebih, dan gue belinya pun juga nggak langsung lampol gitu. Jadi gue langsung gue lihat dulu gitu, nyicil gitu. Jadi biar kalau misalnya ini bisa APG untuk. Jadi gue bagi nih, ada yang untuk jangka panjang, ada yang untuk gue swing trading. Gue nggak pernah trading sih, gue nggak suka trading juga karena uangnya juga susah juga. Dan jangan pernah, ada juga Benjamin Graham ngomong, Warren Buffett juga bilang, jangan pernah timing the market gitu, jangan pernah. Lu bukan cenayang. Jadi, nah trader ini kan biasanya timing the market kan, baca dari technical apa segala macam. Nah ini kadang agak bahaya sih, karena yang bikin orang bisa bilang jadi ya kayak begini gitu loh. Maksud gue jangan lah, tetap rasional aja gitu. Lu tetap swing trading, namanya invest ya, terus swing trading ya. Minimal swing trading. Kalau gue kan jangka panjang gue ada, jangka pendek gue ada. Kalau jangka pendek swing trading gue bilang. Yang gue swing trading, gue bagi-bagi gitu. Portofolio gue ada yang jangka panjang, ada yang swing trading. Kalau gue sih kayak gitu pembagiannya gitu. Jadi nggak terlalu rancu lah gitu. Nggak terlalu juga lu mesti panteng itu tiap hari buat efek gitu kan, perlu juga. Kalau gue sih kayak gitu. Nice. Ngomongin soal swing trading dan investasi jangka panjang, sebelum habis itu gue masuk ke yang sekarang juga lagi booming cryptocurrency. Gue mau tahu sebenarnya lu masuk atau nggak ke situ. Tapi sebelum ke situ, mungkin lu bisa jelasin sedikit aja kali ya, sebentar aja soal apa sih swing trading gitu. Kalau daily trade kan jelas daily sehari gitu kan. Kalau swing tuh periodenya berapa lama? Udah gitu lu bilang misal teknikal memprediksi market lah ya, kira-kira pergerakannya gimana, dan itu sebenarnya bukannya salah atau gimana, bahkan gue juga memakai technical analysis gitu, dan itu tuh salah satu bagian daripada analisa, tapi kan orang emang punya caranya masing-masing. Nah kalau lu dalam swing trading sama investasi jangka panjang, sebenarnya apa aspek-aspek apa aja sih yang lu perhatiin gitu? Kalau misalnya lu bilang gue bukan tipikal yang pakai technical analysis misalnya gitu. Berarti dalam lu membeli satu emiten, membeli satu saham gitu ya, itu dasar beli jual lu apa? Kalau di swing trading sama dasar beli jual lu untuk investasi, untuk pilih ini jadi investasi gue. Dan durasinya juga, kenapa yang ini setahun 2 tahun, yang ini bisa lama sampai bertahun-tahun, itu menurut lu dasarnya dari kalau gue maksudnya gini, gue tetap pakai technical. Jadi gue baca tentang technical juga. Gue nggak jadi gue kombinasiin semuanya. Jadi gue baca laporan keuangan, gue fundamentalis, tapi gue juga baca technical juga. Gue baca technical juga. Dan yang ketiga ini yang penting menurut gue, itu story. Story dari, jadi kalau orang itu top down analisis kan. Cuma kalau ini tuh gue lebih ke ada cerita apa nih di baliknya. Jadi nggak semua yang fundamentalnya bagus itu bisa naik dalam waktu cepat. Maksudnya nggak bisa juga nggak naik, itu bisa juga. Karena mereka nggak punya dukungan story yang kuat tuh. Yang kedua, kalau technical ini gue pakai technical tuh gue pakai. Technical pakai apa? Untuk maksudnya technical untuk swing trading gue. Lu pakai kayak detailnya mungkin kayak apa, kalau lu menggambar atau lu pakai indikator atau kalau technical? Simple kalau gue. Fibonacci itu buat tentuin resist sama support, kotakin areanya. Terus pakai garis MACD juga indikator. Terus ngeliat pakai dari MACD, MACD maksudnya average conversion divergence. Udah itu dong sih. Habis itu sesimpel itu kan, pakai teknik kan sesimpel itu dulu. Lihat garis MACD-nya turun ya lu jangan beli gitu kan. Lagi downtrend lu jangan beli gitu kan. Pas udah menyentuh support, kalau dia mantul ya baru beli gitu kan. Ada garis konfirmasi, ada di histogram ada konfirmasi baru beli gitu. Nah gue pakai sesimpel itu aja untuk swing trading gitu. Sisanya untuk investment jangka, dan itu pun swing trading gue nggak sembarangan. Gue ngeliat story-nya dulu nih, ini ada sesuatu, ada something apa ya, karena ada story apa gitu loh. Contoh kemarin yang story di ini ada beberapa kayak
Antam electric vehicle, kalau Waskita Wika tuh Sovereign Wealth Fund SWF. Yang project dari pemerintah itu kan part of the story juga. Jadi lu memperhatikan begitu ya? Iya, gue memperhatikan seperti itu. Jadi jangan pernah lu terlalu percaya sama satu cara teknik, tapi kalau bisa di-combine semua. Karena dalam beberapa lama, gue main saham kan ibaratnya udah udah setahun lebih. Nah, dengan cara gue yang kayak gini, dengan dulu kan gue sempet loss gue banyak juga, jadi belajar banyak sih gue dari situ. Akhirnya gue menemukan the best partnya itu, caranya itu ya lu combine semuanya ini. Lu combine semuanya. Tapi yang paling penting menurut gue adalah story paling penting. Kalau technical analysis biasa gue pakai untuk entry doang, untuk masuknya kapan, the best price-nya kapan. Untuk fundamentalnya itu ya, kadang yang laporan keuangannya jelek pun, kalau story-nya bagus, itu lu ibaratnya lu melihat prospek itu gimana. Iya, prospek. Banyak banget saham-saham yang multi-bagger, contoh BEX. Gue masuk BEX waktu itu di sekitar 70-80 di BEX. Sekarang udah hampir 100, berapa kemarin? 120 ya? Ya 120-an. Sempat waktu itu dia sampai FOMO sampai ke 150 waktu itu. Tapi udah turun lagi 120-an sekarang. Kalau nggak salah sih kemarin baru arah sih kemarin. Nah itu gue masuk sana juga, tapi gue ada TP di 110-an. Banyak banget, pokoknya banyak lah. Ada juga yang gue gain, gue loss juga ada yang loss gede banget sekarang. Loss gede banget, itu lumayan. Gue loss sekitar 20%. Tapi prospeknya itu cerah, tapi hal itu gue juga salah karena gue ngelanggar gue punya rules juga sih. Tapi makanya itu jadi pelajaran aja. Tapi gue yakin nih prospeknya cerah juga. Jadi namanya kita ibaratnya kan keranjang ini ya pasti ada yang minus, ada yang plus gitu. Tapi saran gue adalah jangan terlalu banyak keranjang dan jangan terlalu dikit keranjang. Kalau gue tuh maksimal 5 emiten. Kalau gue maksimal 5, nggak boleh lebih. Kalau lebih portofolio lu nggak berkembang. Kita kan tujuan investasi ya portofolio kita berkembang gitu. Itu aja sih. Yang penting jangan terlalu banyak keranjang, jangan terlalu dikit juga. Bahkan tuh bagusnya tuh kalau bisa ya 4-5 lah gitu. Tergantung uang lu berapa gitu, tergantung modal lu berapa. Yang penting belajar lu banyak sih. Nah itu bahaya banget kalau nggak belajar main asal terjun, itu parah banget. Apalagi kredit orang dong, aduh. Nah, berkaitan dengan itu, gue kegelitik sih satu pertanyaan tadi ya. Ini udah mau pertanyaan terakhir, tapi ini tuh relate banget dan ini anak muda banget. Gue mau tanya, lo kan pernah loss gede ya? Atau loss lah ya, kita nggak tahu loss gede atau loss gitu ya, yang mengakibatkan lu punya prinsip-prinsip ini gitu. Ada masanya juga lu pasti tergiur dan lain-lain. Nah gue mau tanya, lu lihat pergerakan saham kan kemarin, ada bank-bank kecil kan yang naik-naiknya gila-gilaan. Antam naik gila-gilaan yang sampai 3.000-an itu juga pernah gitu kan. Breeze, nah itu kan juga heboh banget orang. Antam Breeze naik. Bank kecil BANK atau BBHI, nah itu kan. Nah, gue mau tanya, kalau lu sebagai mungkin investor, lu melihat dari story, lu melihat dari apa namanya, dari teknikal gitu, value investing gitu misalnya ya, value investing, value daripada perusahaan itu. Pas lu ngelihat gitu, mungkin lu bisa cerita dari kalau lu yang dulu ngelihat kayak gitu, lu langsung hajar beli atau gimana? Terus ketika lu mungkin input lu untuk orang-orang yang baru masuk, ketika ngelihat gitu tuh psikologinya tuh kan terpengaruh gitu ya. Banyak yang bilang juga teknik tuh paling kayak 20%, 30%, majoritinya tuh adalah psikologi tuh. Nah, what's your take on that, dan nasihat lu buat orang-orang gimana nih kalau ngelihat kayak gitu? Aduh, arah banget tiap hari gue mau masuk, pas ya masuk ketinggian, terus habis itu yang ARB berjamaah beberapa minggu itu kan gara-gara margin semua kan, orang pada pakai margin, pasti naik, haka, apalagi baca forum dengan semangatnya itu forum kan, wah gini gitu. Nah, pandangan lu terhadap itu dan nasihat lu atau pesan lu apa? Yang pertama itu kan karena kurangnya knowledge menurut gua, lu kurangnya pengetahuan atau lu kurang belajar dalam, orang tuh pelit kadang buat belajar gitu, dia pelit untuk mengeluarkan uang untuk belajar. Orang kebanyakan itu tidak sabaran langsung masuk ke market. Nah itu yang habis bisa. Kalau misalnya nggak habis pun lu hoki, karena sekarang lagi market liquidity, ibarat anak bayi di sapi udah untung. Iya. Cuma kan namanya ini tuh sekarang tuh gini bro,
gue tuh mempelajari yang namanya sejarah. Jadi gue mempelajari sejarah krisis global yang terjadi selama 100 tahun terakhir. Oh man, okay, that's Ya. interesting. Ini boleh gue bahas, tapi ini panjang banget sih. Pasti pasti agak-agak makan waktu. Karena tadi kan pertanyaan itu kan tentang Nggak apa-apa. saran gue aja ya. Sarannya itu Iya. gini. Belajar dulu yang penting, belajar gini loh. Lu sisihin, kalau lu punya penghasilan atau lu punya uang jajan, lu sisihin lah 10% dari uang jajan atau gaji lu itu untuk belajar. Belajar itu bisa banyak. Seminar, ikut webinar tentang saham. Tapi yang bener, jangan Belvin yang lu ikutin. Terus baca buku sih yang menurut gue paling penting itu buku. Belajar dari yang paling hebat gitu, yaitu Warren Buffett gitu, atau nggak Benjamin Graham itu gurunya gitu kan. Lu belajar yang paling dari yang paling hebat, tapi jangan mentah-mentah gitu. Jangan lu ikutin perkembangan yang sekarang tuh gimana. Zaman dulu kan ngambil zamannya value invest ya lu value investing, cuma lu kalau nabungnya 5 tahun cuma gain berapa persen buat apaan juga kan. Jadi harus rasional gitu. Lu ambil prinsip-prinsip itu untuk tambahan, untuk lu ibaratnya indikator untuk diri lu untuk mengambil keputusan. Jangan cuma belajar satu hal doang, lu pelajarin semuanya, technical, fundamental, bahkan lu bandermologi ya, lu melihat broker view apa, akumulasi segala macam juga lu mesti liatin juga. Ditambah lu juga ini belajar dulu ya, lu belajar dulu. Kalau lu nggak pede, lu nggak punya, lu males dan lu nggak mau belajar, tapi lu mau saham, udah lu pakai teknik DCA kan, kalau cost of raising aja udah lu nabungnya saham bank tiap bulan sorry. Lu pakai cara itu, apalagi lu orang kantoran, lu kerjaan atau punya penghasilan gajian kantoran, itu bagus banget. Bahkan lu kalau misalnya rutin dan dibandingin sama orang yang baru main saham dan main terjun aja, itu bahkan bisa lebih mampus yang ini gitu loh. Lu lebih untung bahkan kan. Iya. Itu yang pertama. Gitu. Amannya lu DCA lah kalau lu nggak mau belajar, lu males. Lu sibuk juga kan, lu nggak punya waktu, ya silakan lu DCA. Tapi seandainya lu punya waktu lebih dan lu mau belajar, itu pun lu harus hati-hati juga. Saran gue lu masuk ke LQ45, jangan di luar itu. Oh iya. Lu masuk ke LQ45 tuh LQ45 tuh maksudnya saham-saham emiten yang bagus lah, maksudnya yang pergerakannya itu paling liquid, 45 saham terliquid di bursa. Ya, terliquid lah. Lu masuk di LQ45 aja, itu pasti saham-saham bagus semua gitu. Laporan keuangannya secara fundamental tuh oke gitu. Jadi seenggaknya polisi itu lebih aman. Tapi bukan berarti juga aman juga, maksudnya lebih aman lebih terjamin lah ya. Lu habis banget dari situ. Cepat. Iya, tapi kadang tuh banyak juga yang beginners club gitu. Jadi kadang dia masuk ke temen antam naik ke temen gue, gila dia nggak ngerti apa-apa, dia masuk di 1.500 TP di 2.500 tuh gila banget, maksudnya lumayan banget kan gitu. Enggak, dia masuk di 700 deh, dia 700 dia TP di sekitar 2.500 tuh, itu beginners luck juga sih. Kalau gue dulu, kalau gue jujur ya, gue nggak masuk antam sama sekali karena gue ngeri gitu. Iya. Kadang tuh ada prinsip tuh gini, semakin banyak lu tahu, semakin lu banyak tahu, semakin lu takut gitu. Iya, bener. Karena kalau model antam, karena model antam ini siapa sih? Aduh, ngeri banget deh. Maksudnya sky is the limit gitu, maksudnya nggak ada batasannya. Waktu-waktu bisa turun juga gitu. Mentok-mentok lu bisa predik pasti lu, ya paling lu bisa pakai analisis di mana sih dia nyentuh support tuh. Itu gua ada analisa antam bakal turun ke 2.600, dari 3.000 dia turun ke 2.600. Bener tuh 2.600, tapi gua nggak berani beli. Kalau dia mantul kan, dari rebound kan naik tuh. Gue gak berani beli. Nyata pas gue bilang ke teman gue ini sih iseng juga sih, gue bilang coba lu masuk 5.000, coba lu masuk tes, coba analisa gue bener gak, dia bakal mantul ke 3.000 lagi. Nyata bener tuh masuk 5.000, maksudnya mantul lagi dari 3.000 cuma kan ngeri gitu kan, agak ngeri juga gitu. Jadi kalau gue sih untuk saham-saham yang kayak gitu, kalau bisa ya lu jangan masuk yang aneh-aneh dulu, masuknya LQ45 aja, itu lebih aman biasanya sih. Jadi belajar, melihat banyak belajar dan berpatok pada prinsip-prinsip dasar yang lu pegang gitu ya. Mau caranya apa, entry-nya apa, jadi benar-benar sesuaiin sama itu. Jangan FOMO, fear of missing out. Kalau orang udah beli, udah rame diperbincangkan, lu pasti mau masuk. Tapi itu gampang diomongin karena gue juga
enak kan ngomongin kayak gini, tapi pas ngelihat antang, ngelihat itu nggak enak kalau ngelihat arah-arah. Terus seandainya lo ada di sana, semuanya duit ada di sana ya, tapi kita nggak pernah tahu kan kalau lo beli abis itu jatuh. Yang ngetren juga kemarin farmasi. Dan gue juga FOMO juga, gue FOMO juga tuh di situ. Untungnya pakai duit trading yang kecil-kecilan doang, jadi ruginya di situ. Iya, IRA. Gue beli IRA, beli PIVA dulu waktu itu, beli KLBF, masih rugi juga gara-gara di atas, habis itu dibawa turun kan. Ya udah, pembelajaran gitu loh. Iya. Ya itulah itu kenapa, ya. Kalau IRA itu kan story-nya bro. Jadi ya, story-nya itu dia vaksin. Katalisnya itu cuma sampai Jokowi vaksin ya. Waktu itu gue udah tahu, misalnya gue tahu ini cuma sampai vaksin. Setelah ini bakal ARB. Gue udah bilang ke teman-teman gue yang masuk IRA, lu jangan langsung kalau bisa langsung TP gitu sebelum Jokowi vaksin atau enggak. Iya. Mana itu? Kan percaya mereka bilangnya kedepannya akan ada ini. Karena Jokowi vaksin terbang dong. Gitu. Presiden divaksin terbang gitu, bro. Iya, mikirnya kan gitu semua kan. Iya kan, gue bilang jangan, ini ngeri nih gitu kan. Katalisnya cuma sampai ini, mereka nggak ada yang percaya, udah. Habis itu setelah Jokowi vaksin suntik langsung ARB hampir wah gila sih. Itu kalau misalnya 1-2 minggu nggak sih? Iya. Itu gila. Ingat lah gue yang megang. Gila sih. Gue megang di harga itu. Iya itu. Ya udah. Agak-agak ngeri ya bang sih. Cuma ibaratnya belajar aja sih. Maksudnya belajar dari uang kecil dulu. Belajar dari uang kecil. Jangan loss, lu kesel, lu trauma gara-gara main gara-gara invest. Anggaplah ini kalau gue soal cost deposit itu gue belajar. Anggap ini pelajaran untuk gue nanti menyelamatkan gue di masa depan. Jadi menyelamatkan uang gue di masa depannya. Itu uang gue pasti kalau masa depan misalnya gue gede itu seselamatkan lah. Biasa orang kan kalau main saham ini maunya gue langsung gede tunggu gue ada gede langsung gak ada yang rumah apa, wah ini bahaya nih maksud gue. Jangan sampai kayak begini kejadian. Gak sabar mau cepet-cepet kaya. Ini mindset yang kayak gini mesti benerin dulu. Mindsetnya nggak ada di saham itu, lu cepet kagak ada. Kalau lu pasti kaya iya, cuma ada waktunya gitu. Ada waktu, ada proses. Mindset orang itu yang salah sih. Bahaya. Benar-benar. Kalau lu kaya lebih cepet berarti lu hoki gitu kan. Atau ya kalau lu bisa lebih cepat kaya dari orang, ya lu punya gaya, lu punya tadi cara sendiri, cara berbeda yang lebih cepat dari orang gitu loh. Ya apapun itu caranya, makanya banyak banget kan cara-cara yang tersedia sekarang di YouTube di mana gitu. Dan itu semua tinggal ada di tangan lu nggak sih? Searching, whether you wanna search, whether you wanna learn, dari yang gratis murah meriah bener sampai mahal tapi berkualitas dan bener, itu ada semua. Atau gratis gak bener juga ada, atau bayar nggak bener juga ada aja kan. Itu terserah orang randomly gitu. Kayak misalnya Renaldi mau buat sekolah saham sekarang, itu terserah juga kan, bisa aja buat YouTube saham, bisa aja gitu kan. So everybody can start. Dan kesimpulan gue buat topik saham ini sebenarnya ya tapi mulailah dengan pengetahuan gitu, dengan sesuatu. Ibaratnya ya kalau as simple as lu mau berenang gitu, terus lu nggak tahu, terus lu langsung main, oke gue mau ke laut gitu berenangnya, ya bisa gawat lah lu gitu. Coba dulu dong di kolam kecil, coba dulu berproses dulu pelan-pelan dulu. Kalau lu udah biasa di kolam kecil, lu ke kolam yang lebih dalam. Habis itu nanti kalau lu di pantai atau di apa, lu mau berenang atau gimana kan lu udah siap gitu loh. Kalau tiba-tiba lu terjun ke dalam pantai, ketemu ombak, lu aja kolam biasa aja belum, masih takut ya gimana gitu loh. Kan ibaratnya begitu kan kalau di perumpamaan. Sebenarnya ada satu kenapa yang paling bikin gue itu benar-benar percaya kalau investment di saham ini merupakan salah satu yang membuat lu sukses gitu. Ada satu alasan kuat. Perspektif muda, where your perspective matters.